Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devilia sebagai pemateri pertama dalam materi pengaruh kepemimpinan dalam budaya kerja. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu pentingnya budaya kerja. Sebelum masuk kepada pentingnya budaya kerja, kita perlu mengetahui apa pengertian dari budaya kerja. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang pengertian budaya kerja. Budaya kerja adalah suatu falsafah didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap, menjadi perilaku atau cita-cita, pendapat, serta tindakan yang terwujud dalam bekerja. Mengapa budaya kerja sangat penting? Karena budaya kerja dibangun dengan tujuan untuk merubah sikap dan perilaku para sumber daya manusia agar bisa meningkatkan produktivitas kerja mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang di masa depan. Nah, di samping itu juga budaya kerja menjadi salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu organisasi atau instansi. Jadi, itulah tadi alasan mengapa budaya kerja itu sangat penting. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian kedua, yaitu pengertian kepemimpinan. Dari pengertian kepemimpinan, yaitu kepemimpinan itu adalah suatu proses mempengaruhi orang lain dengan secara paksa maupun sukarela agar melakukan apa yang dia perintahkan. Menurut para ahli, Harsey dan Blanchard menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu masuk kepada sifat-sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan terdapat 6. Yang pertama tadi yaitu need for achievement, yaitu kebutuhan akan prestasi. Seorang pemimpin harus bekerja keras dan selalu bertanggung jawab agar mencapai keberhasilannya. Poin kedua yaitu intelligence atau inteligensia. Seorang pemimpin harus mempunyai pertimbangan yang baik, alasan, dan pemikiran yang baik dalam mengambil suatu keputusan. Nah, poin yang ketiga itu yaitu decisiveness atau kepastian. Seorang pemimpin harus mengambil keputusan tanpa keraguan. Nah, poin yang keempat adalah self-confidence atau percaya diri. Seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan memiliki kesan positif bagi seseorang yang memiliki kemampuan agar bawahannya dapat mencontohi perilakunya. Poin yang kelima yaitu pemimpin harus memiliki inisiatif yang tinggi karena pemimpin harus menjadi acuan dalam melakukan pekerjaan dengan pengawasan yang minimal. Nah, poin yang terakhir yang keenam yaitu supervisory ability. Pemimpin harus mendelegasikan tugas secara baik kepada bawahannya. Jangan mentang-mentang dia seorang pemimpin, dia bisa seenaknya menyuruh-nyuruh bawahannya. Jadi di sini pemimpin itu harus mendelegasikan sebaik-baik mungkin tugas pada bawahannya, tidak semena-mena. Baiklah, sampai di sini saja saya sebagai pemateri pertama, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Cindy Samani. Langsung saja kita alihkan kepada pemateri kedua. Oke, saya Cindy Samani. Saya akan melanjutkan hasil pemaparan dari rekan saya yaitu Devilia, yaitu C. Peran kepemimpinan. Salah satu peran yang harus dijalankan pemimpin adalah peran membangkitkan semangat kerja. Peran ini dapat dijalankan dengan cara memberikan pujian dan dukungan. Pujian dapat diberikan dalam bentuk penghargaan dan insentif. Sementara insentif adalah pujian yang berbentuk uang atau benda yang dapat kuantifikasi. Baiklah, lanjut. Karakteristik kepemimpinan. Karakteristik kepemimpinan terbagi menjadi 7. Yang pertama ciri, dan yang kedua keyakinan dan optimisme, dan yang ketiga perilaku, dan keempat keahlian dan keterampilan, dan yang kelima integrasi dan etika, dan yang keenam taktik pengaruh, dan yang ketujuh sifat pengikut. Oke, baiklah, lanjut bagian D, kepemimpinan dalam budaya kerja. Kepemimpinan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam budaya kerja, karena kepemimpinan dapat berpengaruh di dalam kinerja pegawai. Keberhasilan suatu kelompok juga tidak terlepas dari kualitas pemimpin, sebab pemimpin yang berkualitas itu mampu memanfaatkan sumber daya yang ada pada perusahaannya. Perusahaan dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan bawahan yang dipimpinnya dan mengantisipasi segala perubahan yang secara tiba-tiba dan
dan mengoreksi segala kelemahan-kelemahan yang ada dan sanggup membawa organisasi kepada tujuan yang telah disepakati pada jangka waktu yang ditetapkan. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.